Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Ahmad Fadlun dari SMK Negeri 1 Warung Asem ingin menjelaskan sedikit materi komponen elektronika. Ini adalah mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif, untuk kelas 10 jurusan TKRO. Ya, untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita dapat menguraikan komponen elektronika sederhana dan fungsinya. Yang kedua, kita dapat mengklasifikasi komponen elektronika sederhana ke dalam kategori komponen aktif atau pasif. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Mengenai komponen elektronika, nah kata komponen itu sendiri apa? Mungkin kalian sering mendengar kata komponen, tapi mungkin kalian masih belum ada gambaran. Maksudnya komponen itu apa? Komponen adalah bagian-bagian dari suatu sistem. Contohnya, kita memiliki rangkaian lampu atau sistem penerangan. Itu komponennya apa saja? Nah, itu komponennya ada sumber arus, bisa baterai atau dari listrik PLN. Kemudian ada kabel, ada lampu, dan ada saklar. Itu adalah komponen-komponennya. Nah, kalau komponen elektronika di sini itu apa? Komponen elektronika adalah bagian-bagian dari sistem elektronika yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing. Tabel yang kita akan pelajari hari ini sederhananya seperti ini. Kita mempelajari pengertian komponen, kemudian komponen elektronika itu apa. Komponen elektronika nanti dibagi dua, ada komponen aktif dan komponen pasif. Pengertian komponen tadi sudah, terus komponen elektronika itu tadi sudah. Kita sekarang akan mempelajari dari komponen elektronika yang dibagi menjadi dua, ada komponen aktif dan komponen pasif. Komponen pasif yang pertama, komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Di situ kata kuncinya adalah tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Contoh bendanya ada resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian yang kedua ada komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Untuk beroperasi itu memerlukan arus eksternal. Nah, contohnya apa? Contohnya ada dioda, ada transistor, dan ada IC. Dari masing-masing contoh tersebut kita bahas satu-satu. Yang pertama dari komponen pasif adalah resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuannya adalah ohm. Ya, biasanya resistor itu memiliki warna-warna. Nah, silakan warna-warna itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Itu ada nilainya masing-masing. Kita lanjutkan. Jenis dari resistor itu ada. Di sini ada 4, ada resistor tetap, ada variabel resistor, ada LDR, dan ada termistor tipe NPC maupun PTC. Simbolnya bisa dipelajari, diperhatikan. Nah, itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Jangan sampai kita nanti salah menyebutkan dari jenis resistor itu. Selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, di sini dimanfaatkan bisa untuk memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuannya adalah farad. Itu bisa farad, mikrofarad, atau nanofarad. Jenisnya
Ada yang kapasitor biasa atau non polaritas dan kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas dan kapasitor variabel. Simbolnya diperhatikan, gambarnya diperhatikan. Nah, itu memiliki simbol yang berbeda walaupun namanya sama-sama kapasitor. Yang selanjutnya adalah induktor. Induktor atau disebut dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat couple atau penyambung. Induktor adalah sebuah lilitan ya. Nah, di sini ada dua induktor yang nilai tetap dan ada yang induktor variabel. Dari simbolnya itu ada perbedaan, bisa diperhatikan, bendanya pun bentuknya berbeda. Kita lanjutkan masuk ke komponen aktif. Komponen aktif itu tadi ada 3 contohnya di sini yang kita bahas, ada dioda, ada transistor, dan ada IC. Yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke dalam satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi dioda itu hanya bisa mengalirkan arus listrik dari arah satu arah saja. Kalau dari arah sebaliknya itu memblok atau menutup, tidak bisa. Dan ini bisa meminimalisir adanya konsleting. Dan digunakan juga bisa untuk menyearahkan arus listrik. Beberapa jenis dioda, ada dioda penyearah, ada dioda zener, ada LED, dioda foto, SCR, dioda laser. Bisa diperhatikan gambarnya dan simbolnya juga berbeda-beda. Selanjutnya adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam elektronika. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai saklar atau switch, sebagai stabilisasi tegangan, sebagai modulasi sinyal, penyearah, dan fungsi lainnya. Transistor itu ada 3 kaki, ada kaki basis, ada kaki emitor, dan ada kaki kolektor. Basis simbolnya B, emitor E, dan kolektor K. Di sini untuk gambar transistor bisa diperhatikan dan ada 2 simbolnya, ada yang tipe NPN dan PNP. Selanjutnya adalah IC. Nah, IC itu sering disingkat dengan integrated circuit, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. IC digunakan sebagai penguat serta punya fungsi gerbang logika mengendalikan sebuah rangkaian. Dengan menggunakan ini itu bisa membuat perangkat itu lebih portable. Nah, karena dari komponen yang banyak bisa disingkat menjadi satu komponen yang namanya IC. IC berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan lagi menjadi IC pewaktu atau timer, IC komparator atau pembanding, IC logic gates atau gerbang logika, IC switching atau pengendali, dan IC amplifier atau penguat. Ini gambarnya bisa diperhatikan dan simbolnya. Dan selanjutnya adalah switch atau saklar, adalah komponen yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kalau saklar otomatis sering kita temui baik di sepeda motor, di lampu-lampu listrik rumah, dan masih banyak yang lainnya. Gambarnya itu beberapa contoh gambar dari saklar dan simbolnya. Yang terakhir adalah PCB. PCB ini singkatan dari printed circuit board atau papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktor. Biasanya kalau sudah ada ini tinggal komponennya dipasang kemudian disolder seperti itu. Begitu, ini adalah keterangan singkat dari kelistrikan sederhana.